Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang jaringan otot. Ingat kembali kalau misalnya jaringan pada hewan itu dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epitel, ikat, saraf, dan juga otot. Nah, kita akan bahas tentang otot. Oke. Jaringan otot itu merupakan jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Karena jaringan otot bisa berkontraksi, maka dia bisa melakukan pergerakan. Oke. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa struktur dari jaringan otot. Jaringan otot itu sama dengan jaringan yang lainnya, terdiri atas kumpulan dari sel-sel otot. Kalau ada di bukunya yang bilang serat otot, itu artinya juga sama dengan sel otot. Oke, perhatikan di gambar sini, ini merupakan satu potongan otot. Apabila dipotong lalu diperbesar, maka bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat. Di sini merupakan sel-sel otot. Sel otot itu sama dengan sel-sel pada umumnya. Dia punya organel, dia punya sitoplasma, punya inti sel. Hanya saja untuk penamaannya itu ada yang berbeda. Kita lihat. Ada namanya sarkolema. Sarkolema ini artinya membran plasma. Ingat, membran plasma merupakan membran yang membungkus sel, membran pembungkus, namanya sarkolema. Lalu kalau sitoplasma, umumnya kita menyebut sitoplasma. Kalau di sel otot namanya sarkoplasma. Oke. Lalu organel sel yang membentuk rangka sel, sitoskeleton. Sitoskeleton itu dibedakan menjadi 3, ada mikrotubulus, filamen intermediat, mikrofilamen. Di sini mikrofilamen disebut dengan miofibril. Juga boleh disebut dengan serabut sel otot. Oke. Miofibril ini terdiri atas suatu unit fungsional yang disebut dengan sarkomer. Unit fungsional itu terdiri dari protein miosin dan juga protein aktin. Protein miosin dicirikan dengan protein yang tebal. Kalau misalnya yang aktin, dia proteinnya tipis. Aktin itu bisa kita lihat pada gambar. Di bagian sini ada bagian yang tipis, itu merupakan aktin. Sedangkan miosin merupakan bagian yang tebal ini. Oke, kita sudah membahas struktur dari jaringan otot. Lanjut, kita akan bahas macam-macam dari jaringan otot. Kita lanjut. Tubuh manusia dan juga hewan itu terdiri dari 3 jenis otot. Pertama, otot rangka, jantung, dan juga otot polos. Kita akan bahas satu persatu apa perbedaan masing-masing ototnya. Oke, di sini ada 6 perbedaan secara umum. Pertama, kita lihat dari bentuk. Otot polos itu bentuknya gelendong. Nah, seperti ini gelendong, ujungnya meruncing, tengahnya melebar. Kalau otot lurik atau otot rangka atau otot skeletal itu sama ya artinya. Dia itu silindris panjang. Nah, ini silindris ya, ini bentuk silindris. Sedangkan otot jantung dia juga silindris, hanya saja perbedaannya ada percabangan. Itu perbedaannya. Lanjut, inti sel. Inti selnya itu letaknya di tengah untuk otot polos dan jumlahnya masing-masing 1. Lalu otot lurik dia letaknya itu bukan di tengah, di pinggir. Dan dikatakan jumlahnya itu banyak. Sebenarnya masing-masing sel memiliki 1 nukleus hanya saja. Untuk otot lurik ini, karena dia bersambungan jadi terkesan seperti banyak.
Lalu untuk otot jantung, dia terdiri dari satu sel saja di masing-masing selnya dan letaknya di tengah. Seperti ini, satu sel. Lanjut kita masuk ke pita gelap terang. Maksud pita gelap terang ini aktin miosinnya. Di sini untuk otot polos, aktin miosinnya itu ada, hanya saja jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak terlihat jelas di sel-selnya. Lalu otot lurik jumlahnya banyak ada, dan juga dengan otot jantung. Bisa kita lihat pada gambarnya itu, untuk yang otot rangka itu terlihat jelas ada pita gelap terangnya, ini bagian terang, ini bagian gelap. Sama juga dengan yang otot jantung. Lanjut ke aktivitasnya. Otot polos itu lambat, tapi dia tidak mudah lelah. Kalau misalnya otot lurik itu cepat, kuat, namun mudah lelah. Sedangkan untuk otot jantung, dia itu kuat dan juga tidak mudah lelah. Kita bayangkan saja apabila jantung itu mudah lelah sama dengan otot rangka atau otot lurik, otomatis jantung kita tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan darah itu terdiri atas oksigen, nutrisi untuk sel. Jika kita kekurangan oksigen, maka kita bisa terjadi kematian pada tubuh kita. Itulah kenapa Allah itu menciptakan otot jantung itu tidak mudah lelah, berbeda dengan otot rangka, sama dengan otot polos juga. Lanjut, pengaruh saraf. Kalau misalnya otot polos itu otonom, dia tidak sadar. Kalau misalnya otot lurik itu sadar. Kalau di otot jantung itu juga tidak sadar, otonom. Kalau misalnya otot polos itu bekerja secara sadar, itu akan sangat kesulitan. Misalnya kita ambil contohnya di organ lambung. Organ lambung itu berfungsi untuk mencerna makanan. Bagaimana dia mencerna? Adanya pergerakan dari otot lambung. Otot lambung itu tersusun dari otot polos. Kalau misalnya dia itu bekerja secara sadar, berarti kita harus berpikir untuk menggerakkan si otot polos. Kalau seandainya kita lupa berpikir untuk menggerakkan otot polos yang ada di pencernaan, otomatis ototnya itu tidak bisa berkontraksi dan akhirnya makanan tidak bisa dicerna. Itulah mengapa Allah itu menciptakan otot polos itu secara tidak sadar, sama dengan otot jantung seperti itu. Kalau misalnya otot lurik atau rangka itu kita contohkan seperti kita ingin mengangkat barang, otomatis kita akan berpikir untuk saya ingin mengangkat barang, tangan kita akan kita gerakkan. Itu maksudnya secara sadar kita berpikir. Sadar itu disebut juga dengan volunteer, sedangkan tidak sadar disebut dengan involunteer. Oke, lanjut ke letak. Otot polos itu letaknya di sistem-sistem organ. Dia penyusun sistem organ-organ. Itu letaknya otot polos. Contohnya sistem di saluran pencernaan, di reproduksi. Sedangkan otot lurik dia pasti melekat pada rangka tulang. Lalu otot jantung pasti letaknya di bagian jantung. Oke, sekian pembahasan kita tentang otot jantung. Akan dilanjutkan kembali tentang pembahasan dari jaringan saraf.